Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya pada pagi yang indah ini, tanggal 22 September 2022, hari Kamis, dalam program Gemar, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan yang terdapat di Markus pasal 35 sampai 41 dengan perikop angin ribut diredakan. 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak dan lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." 39. Ia pun bangun menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada renungan pada pagi hari ini saya mau belajar untuk mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan. Dan di ayat 35 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi Yesus mengajak mereka itu murid-muridnya. Murid-murid Yesus adalah para nelayan, para penangkap ikan. Mengapa mereka sebagai nelayan-nelayan ikan mereka merasa takut, merasa masih bimbang? Padahal setiap hari mereka berjumpa dengan Yesus, bersama-sama melayani dimanapun Yesus berada, mereka ikut. Dan di ayat ke-37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Padahal murid-murid Yesus adalah murid-murid yang untuk menangkap ikan. Mereka mestinya bisa mengatasi, tapi mereka tidak percaya. Mereka bersama siapa? Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mengapa? Nah, itu menjadi tanda tanya bagi saya secara pribadi. Padahal mereka, murid-murid Yesus, setiap hari selama kurang lebih 3 tahun bergumul dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, mari untuk kita bisa menyerahkan sepenuhnya hati kita, perasaan kita untuk Yesus Juru Selamat kita. Begitu pula saya gambarkan seperti pekerjaan di Peniel. Bapak Gembala kita mendapat mandat dari Bapak untuk mengembalakan, untuk merintis gereja, yaitu yang sekarang kita sebut Peniel. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak kerikil-kerikil tajam. Tapi Bapak Gembala mendapat mandat dari Bapak, dari Tuhan Yesus, untuk tetap melangkah. Walaupun rintangan, ada halangan apapun, tapi tetap percaya bahwa Tuhan
selalu menyertai orang-orang yang selalu berserah, berharap, dan tulus untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Maka dari Markus pasal 4 ini, di mana murid-murid Yesus merasa ketakutan. Padahal setiap hari dia bergumul dengan perahu dan tiap hari menangkap ikan. Jadi mereka tahu kalau angin ini, kalau menerjang perahu ini, dia harus melakukan arah kemana supaya gelombang ini tidak menerjang perahu ini sehingga perahu ini tenggelam. Begitu pula dengan kehidupan pribadi kita sendiri. Kita harus percaya, kita harus punya iman bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, di mana kita harus ada hubungan yang intim. Di ayat 40, lalu berkatalah mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Luar biasa. Saya mengucap syukur firman pada pagi hari ini. Karena murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus. Tapi mengapa mereka masih bimbang, masih takut, masih ragu bahwa murid-murid ini bersama dengan Yesus yang awal dan yang akhir. Dengan ketajuban Tuhan Yesus, mereka masih ragu, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa. Maka dari itu kita cuma tahu Yesus adalah anak Allah Bapa. Kita percaya. Kita dengan percaya aja tanpa melihat, kita percaya. Itu suatu anugerah. Suatu anugerah Bapak Ibu. Mengucap syukurlah. Tanpa melihat, kita percaya bahwa Yesus itu ya dan amin. Maka dari itu, serahkan jiwa ragamu, tubuhmu untuk Yesus. Semoga renungan pada pagi hari ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah, dengan iman, dengan kasih, dengan ketulusan, kita akan lebih dekat. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, renungan singkat ini supaya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan, kami masih bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar. Ini suatu kerinduan kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Roh Kudus mampukan kami untuk semakin hari semakin intim dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami yang kami alihkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.